Sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak buruk akibat gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran yang digelar di Pakistan akhir pekan lalu. Munculnya kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Usai gagalnya sepakatan damai, pihak Amerika Serikat akan memblokade Selat Hormuz, titik krusial yang menjadi bagian dari poin kesepakatan dalam waktu dekat. Sejauh mana eskalasi perang ini akan menciptakan percikan baru yang mengancam perdamaian internasional? Simak diskusinya bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam Detik Sore. Membahas berita dalam negeri, Detik Sore akan mengulas lebih dalam di balik kondisi hipotermia yang dialami oleh balita berusia 1,5 tahun di Jawa Tengah. Balita tersebut diajak mendaki Gunung Unggaran oleh kedua orang tuanya akhir pekan lalu. Bagaimana kronologinya? Simak laporan langsung jurnalis Jateng selengkapnya. Detik Sore akan mendatangkan musisi ternama Pamungkas. Saat ini dirinya masuki fase baru dalam perjalanan hidup dan bermusiknya. Fase ini ia tuangkan dalam album ke-6-nya. Single Beberapa Kali Kita Akan Saling Maafkan jadi representasi awal dari arah musikal dan emosionalnya. Seperti apa penampilan Pamungkas membawakan rilisan terbarunya? Saksikan Pamungkas dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detik_sore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Baru hari Senin udah ditembak. Jangan dong, waktunya kita untuk menemani hari Seninnya kamu di sisa hari Senin ya. Sisa hari Senin? Oh iya, ini kan udah setengah hari lewat ya? Udah setengah hari rawat juga ya. How's your Monday? Oh, hopefully Monday-nya tidak mengecewakan. Tidak bikin Onde Monday. Onde Monday. Ini Gua tuh- siapa? Gue mau cerita, Za. Apa tuh? Tadi apa kemarin nih? Kemarin tuh gue nemu kayak ada orang nge-tweet bilang kalau dia tuh senang karena bisa slow living di Pekanbaru. Sementara dalam bayangan gue, slow living itu kan suasana yang bisa lo nikmati lebih Betul. slow, tapi dengan suasana yang lebih sejuk barangkali, Betul. lebih nyaman Ataupun gitu. mungkin juga pergerakan dari satu tempat atau dari satu aktivitas ke yang lainnya tuh tidak terburu-buru gitu Iya, mungkin ya. itu juga termasuk. Nah, Pekanbaru ini kan happen to be salah satu kota metropolitan sebenarnya di Sumatera, dan dia cukup sibuk gitu. Walaupun mungkin dibandingkan sama Jakarta, Iya. less crowded memang. Aha. Tapi dia bilang dia bisa slow living. Terus gue nge-tweet kan kayak Kok iya. gua udah di tahap asing sama kota Pekanbaru ketika orang bilang mau slow living di Pekanbaru. Rame tuh yang jawab. Karena in our opinion tergantung juga itu orang pindahnya dari mana. Kalau dia dari New York City ya Pekanbaru sih, jelas betul. Slower Ya very kan? much. Sama Iya. aja kayak orang kayak iya mau slow living di Bandung. Nah orang Tulung Agung Orang- bingung. Bandung ya sibuk banget gitu. Orang Lembang juga bingung kayak, Orang- hah? Ngapain slow living di slow- Bandung? gitu. Iya Jadi mungkin sih juga ya. slower for that person juga. Dia dari mana? Gak tahu dari mana, tapi dia Kan, tapi pasti bukan born and raised Pekanbaru. Ya, jadi mungkin dari tempat yang lebih ramai atau lebih Gua fast pace lagi. Gue bilang, mau ngapain slow living di Pekanbaru? Mau ternak lele sambil manen sawit? Gue bilang gitu. Dan itu yang bikin orang menyerang. Kayaknya iya, gitu. Tapi terima nggak diserang balik orang? Suka gue. Ya Jadi ada argumentasi di situ. Jadi ya, Terima aja. adu argumen aja. Iya, seru aja ya. Seru Tapi kalau boleh memilih mau slow living di mana? Karena kan Yang Pekanbaru penting uangnya jelas. banyak. Mau di mana aja terserah. Karena mau seslow apapun, kalau duit nggak ada, tetap stres kayaknya ya. Bener, Iya nggak sih? bener. Buru-buru banget Iya, gitu betul. kayaknya ya. Termasuk juga mau uangnya banyak, ngabisinnya fast. Nggak bisa Nah, itu slow. betul. Jadi agak susah juga ya sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan ada ketentraman di hati orang-orang yang bilang semoga hari lo Senin terus. Itu akan kita ucapkan ke orang-orang yang kita kesel ya. Bener, karena menurut gue juga sebenarnya hari Senin bisa juga kok Iya sih. diterima gitu. Ya kan kalau dinikmati tuh kayaknya mungkin butuh proses lebih panjang, tapi kayak diterima aja ya memang gimana kita mau menuju ke hari Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak ada Seninnya gitu. Kalau Seninnya udah marah-marah, kalau Benar. Seninnya udah kesel duluan. Benar. Gitu. Awalilah semuanya dengan hal-hal yang positif. Wah, susah sekarang.
Karena ya namanya kita juga kan harus bercermin dari baterai kan. Ada positif, Yaitu, ada positif dan negatif. Benar. ada sesuatu yang positif dan negatif juga sebenarnya yang mau kita berikan juga sama Detikers juga hari ini ya. Macam-macam sebenarnya soal konflik AS Iran yang masih belum berakhir berkesudahan juga. itu. Iya, yang mudah-mudahan berkesudahan tapi sepertinya belum untuk saat ini. Ada juga soal kabar tadi ya satu bayi sebetulnya anak-anak gitu ya yang terkena hipotermia juga saat mendaki gunung bersama dengan orang tuanya juga ya di Tulungagung sana. Kok Sangat Tulungagung disayangkan. mulu deh Bukan, gue. Di Gunung Ungaran. Itu dia. Thank you. Jawa Tengah. Suara ajaib. Suara ya kan? penolong, betul. Terus juga kita mau ngomongin soal El Nino juga yang katanya akan menyerang Indonesia, bukan menyerang sih, kan lewat ke Indonesia tapi Sudah sepertinya juga memasuki musimnya ya. betul. Karena memang hari-hari ini nih lumayan panasnya aur-auran, tapi walaupun panas biasanya diimbangi atau diiringi dengan juga hujan di kemudian harinya. Kayak kalau misalnya paginya tuh sama siangnya panas banget, sorenya obviously hujan. Kayak ini baru aja geluduk nih. Geluduk bener, Karena hari ini padahal panas banget. tadi pagi gue sempat kayak wah hari ini cuacanya enak banget nih, cuacanya tuh biru gitu, cukup biru betul. gitu langitnya. Tapi gue inget juga kemarin juga dibuka hari dengan cukup biru juga, hujan ujung-ujungnya tetap sore ke malamnya, Iya. menjelang maghribnya juga gitu ya. Terus hari ini juga kita akan menutup dengan Pamungkas yang punya single terbaru yang katanya sih bocorannya adalah akan menjadi sebuah album baru. Wow, apakah itu adalah album full berbahasa Indonesia? Apakah itu adalah album foto? Oh, Boleh dong, Bisa musisi juga ngeluarin sih. album foto? bisa. Emang nggak boleh? Jadiin Boleh dong. merchandise, duit lagi. Nanti kita tanya. Meskipun agak repetisi ya, menutup dengan Pamungkas. Pamungkas kan udah terakhir, menutup dengan Pamungkas. Tapi ini Pamungkasnya Pamungkas nama, beneran. penyanyi. Iya, musisi Indonesia yang kita nantikan juga karya-karyanya ya. Ini termasuk juga kita bahas deh si El Nino Godzilla. Let's go. Ternyata Godzilla bisa masuk Indonesia. Apa? Karena dia dari Jepang. Iya ya, karena kan gue kira juga Godzilla tuh Iya sih. Indonesia gitu ya. Walaupun sebenarnya ini sempat ditepis juga, ya kan, ditegaskan bahwa secara ilmiah istilah El Nino Godzilla itu sebetulnya nggak ada gitu. Tapi ini tuh jadi satu istilah aja untuk menamai sebuah kondisi atau gambaran si El Nino ini yang intensitasnya itu ekstrim atau kuat gitu. Oh, jadi sebuah metafora ya. Metafora Bak kayak Godzilla gitu. Padahal mungkin kita bisa El Nino Komodo. Di Indonesia kita ganti ya. Tetap kan kita kan saking Sesuai dengan budaya negara masing-masing. Kalau di Australia berarti Oh, Bacusa. apa tuh? Badak Cula 1. Oh, Tapi nggak umum deh, Mas. Aku tuh Bacusa nggak pernah. Boleh yang lebih umum nggak? Iya, emang itu L. istilah umum Bacusa. Oh, di buku Di rumah dan keluarganya, RPUL betul. ya. Oh, Oh iya benar, karena kan di sana Badak Cula 1. iya, benar. Masih ada benar. nggak sih Badak Cula 1? Masih ya? Ya di ujung kulon. Terus. Iya, jadi si pemberian nama El Nino Godzilla ini merujuk kepada El Nino variasi kuat. Gitu, makanya disematkan di fenomena El Nino kali ini karena memang juga si nama Godzilla tuh Kekuatannya sangat ekstrim. Iya, gitu. Sangat kuat gitu kayak. Wow. Lalu Berarti kita butuh Ultraman dong kalau kayak gitu. Nah, untuk itulah di sini kita kan harus punya Super tempat hero-nya. makan nasi kosmos. Bukan Ultraman Cosmos. Bukan Ultraman Apalagi sih Cosmos. jenis Ultraman selain Cosmos? Gaya. Nah, ada daya, ada gaya nih. Gaya. Yang satu deterjen, yang satu Iya, betul ya itu. ya. Ultraman Seiya. Boleh dilanjut? Let's go. Oke, anyways, ini adalah salah satu jenis El Nino yang terkuat juga dan sebetulnya bukan pertama kali menerpa Indonesia. atau terjadi di Indonesia juga. Sebelumnya sudah pernah terjadi di tahun 97 dan juga 2015 lalu bahkan. Makanya sebenarnya si
El Nino Godzilla ini tuh juga karena cukup ekstrim, juga bisa memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung ya sama kesehatan kita juga gitu. Karena memang juga si El Nino ini juga memberikan perubahan suhu yang cukup ekstrim kayak tadi panas dan juga dingin juga. Salah satunya ya ini dikutip dari laman resmi WHO, jumlah panas yang tersimpan di dalam tubuh manusia ini ditentukan sama gabungan dari ketidakmampuan untuk menghilangkan panas yang dihasilkan secara internal dari proses metabolisme akibat tekanan panas lingkungan. Misalnya suhu tinggi, kelembapan tinggi, angin lemah dan juga radiasi termal tinggi. Nah, terkadang hal-hal itu juga terjadi pada saat terpaan si El Nino Godzilla ini. Makanya si panas ekstrim itu juga bisa memperburuk resiko kesehatan dan dari kondisi kronis seperti kardiovaskular, mental, pernafasan, diabetes dan juga bisa memicu cedera ginjal diabetes akut. juga. Iya. Gimana Apakah gara-gara kepanasan orang jadi pengen makan yang manis-manis Mungkin. jadinya diabetes? Gue penasaran nih kenapa bisa sampai ada risiko diabetes ya. Kalau jantung ya oke, mungkin jadi susah bernafas gara-gara saking panasnya. Betul. Atau tadi iya sih, tadi itu juga ada gangguan pernafasan juga gitu. Kekurangan oksigen barangkali. Itu dia. Nah, selain itu juga karena adanya El Nino yang memicu musim kemarau yang cukup panjang juga, akhirnya jadi ada kualitas udara yang memburuk, peningkatan suhu dan perubahan lingkungan juga yang akhirnya juga memicu berkembangnya penyakit yang menular juga gitu ya. Dan akhirnya juga karena adanya kemarau panjang, kualitas air dan juga sanitasi juga cukup menurun gitu. Waduh, kalau udah air yang diserang berarti itu bisa kemana-mana sih, Za. Iya. Kan sumber kehidupan kan. Bener. Kalau Jadi airnya udah rusak, air Jordan ini juga. Kita bakal air Zam-Zam aja gimana? Itu Ya, unlimited kan? Unlimited iya, nggak pernah berhenti tuh. Iya. Makanya Kita keajaiban semua ke dunia. Saudi ya. Gitu makanya ya, jadi berhati-hati Bersiap-siap. juga, betul, bersiap-siap menjaga kesehatan atau Berarti harus menjaga pakai imunitas. sunscreen ya? Ya Betul. walaupun gak ada El Nino sih harus pakai sunscreen Harus pakai ya. sunscreen sih, menurut gua. Atau tambah SPF-nya, ya nggak sih? Kalau mungkin biasanya pakai SPF 5. Kayaknya nggak cukup deh 5 Kak. Karena yang beredar di pasaran aja tuh sekarang udah 30, Minimal 30 ya? 35, 50. Bahkan tuh sebenarnya juga ada kode-kode tertentu kayak 50 plus Oh iya? PA. Iya, ada Ada di 50 atas plus 50. plus gitu. Aku nggak tahu sih kalau di atas 50 ya angkanya. Tapi ada plusnya tuh juga ngaruh juga tuh. Tapi mungkin kita perlu pelajari lebih dalam lagi apa Oke, bedanya 50 plus, 50 plus plus, 50 plus plus plus. Itu bukan umur kan? Gue agak tersinggung nih takutnya bapak produser kita yang udah 50 plus plus. Beberapa tahun lagi. SPF-nya. Iya, SPF-nya. Kita lagi ngomongin sunscreen. Berarti si El Nino ini nggak cuma mengganggu ketahanan pangan kita doang, tapi juga sampai ke badan kita, Kondisi- kesehatan kita juga terancam ya. Makanya Betul. harus bisa menjaga badan sendiri. Banyak-banyak minum air putih. Ya, stay hydrated. Stay hydrated juga di kemarau yang cukup akan berkepanjangan ini juga gitu katanya ya. Terus kemudian juga pemilihan pakaian juga perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Oh iya. Karena pakaian juga katanya bisa menciptakan penghalang terhadap kehilangan panas dan penambahan panas eksternal dari lingkungan. Berarti jenis kainnya. Betul, jenis kainnya, jenis pakaiannya juga. Nah itu yang berbahaya dong, karena kan jadinya udah Nyangkut kita nanti gerah, ya. keringetan. Gitu. Berarti harus bahan yang kayak gimana tuh kalau kainnya? Nggak ada di sini tapi mungkin ke katun boleh ya Kak, Nyerap menyerap Keringat. Oh. gitu kan. orang pakai yang biasa dipakai buat jilbab panjang gitu loh. Itu apa nama bahannya? Nggak tahu, katun, rayon, Nggak tahu soalnya belum pernah pakai. Nggak tahu Iya. Kak. Nggak, Iya. karena kata Mas Yanseng gitu katanya bisa bikin dingin gitu. Mungkin barangkali itu Nah jadi itu salah juga satu. mungkin ada faktor keimanan juga ya. Iya sih, Mungkin karena betul sih. dia juga mungkin Benar sih, faktor benar, keimanannya benar. tinggi jadi True that. dikasih hidayah jadi lebih adem gitu mungkin. Gue kalau melihat banyak fenomena-fenomena ini kayak El Nino, terus perang kayak Panas bumi ya? tuh sampai berapa lama lagi sih eksis? Kayak udah bener tuh Artemis coba-coba ngelihat kehidupan lain di luar bumi ya. Di bulan tuh bisa nggak ya tinggal ya gitu.
MS. Udah nonton belum? Belum. Tahu tadi tapi. Gue akan baca komen. Oh, iya. Orang-orang pada kayak gini-gini Iya, semua tuh juga kayak- gitu. Lo percaya gak sih ada kehidupan selain di bumi Percaya lagi. sejauh ini? Percaya? Nggak tahu ya. Do you believe in alien, in ET? Gue percaya bahwa manusia bukan satu-satunya Makhluk di Hidup dunia ini ya. di dunia, di alam semesta Iya, ini gitu. Iya percaya gue. Mungkin juga Percaya? bentuknya nggak Percaya kalau ada alien? Wih, gitu. percaya Ini bukan alien, ini adalah What Up A alias Wow. Agnes Mo. percaya kalau ada makhluk yang jauh lebih pintar dari manusia. Semut. Takut menentang ini ya, keimanan ya. Bukan ya, kalau aku sih sebagai manusia yang gak pintar-pintar amat ya Percaya banget ya. Lebih pintar. Ada makhluk yang lebih pintar dari aku. Iya sih. Itu tuh pertanyaan sejuta umat sih itu. Iya. Nah, kalau ditanya-tanya Detikers, kenapa sih kalau kemarau ini katanya datang lebih cepat tapi di Indonesia malah masih hujan gitu? Kenapa tuh? Apakah ada hujan buatan yang dibikin gara-gara masuk ke musim kemarau ini? I don't think so ya. Kalau kata BMKG sih prediksinya kemarau panjang ini bakal melanda Indonesia dan musim kemarau itu diperkirakan bakal datang lebih cepat dari biasanya. Tapi kalau ditanya kenapa hujan itu masih ada di berbagai wilayah di Indonesia, nah ini katanya nih hujan deras justru masih mengguyur beberapa wilayah tanah air, kata dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB, Pak Sony Setiawan bilang kalau ini adalah hal yang wajar terjadi pada fase peralihan musim. Jadi katanya ini karena bagian dari musim transisi, jadi hujan yang masih turun di awal musim kemarau itu wajar dan tidak bertentangan dengan prediksi sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang membuat teori konspirasi gitu kan, Indonesia beda sendiri, iyalah lihatlah selama ini kita orang negara lain pada krisis BBM kita aman-aman aja. Itulah bukti bahwa Indonesia adalah anomali. Nggak gitu dong. Atau sebenarnya salah satu teori yang lain adalah ketika kita ngomongin soal Indonesia, nih ya, ini kan kemarau sudah mulai melanda Indonesia. Nah, tapi Indonesia sendiri tuh juga luas banget, Kak. Betul. Jadi bisa jadi waktu berdatangnya perpindahan si cuaca ini Si tuh zona itu. berbeda-beda di satu daerah dan lainnya juga. Ada daerah-daerah, periodenya ya? betul, ada daerah-daerah yang memang juga sudah mengalami si Musim kemarau ini. ini duluan. Ada yang memang juga masih cukup basah seperti Jakarta gitu, masih cukup sering juga terkena hujannya juga gitu. Makanya sebetulnya juga ketika ngomongin Indonesia kayaknya tuh kayak harus kita telah lagi Indonesia Iya bagian sih. mana duluan Kayak gitu yang Indonesia kena. tuh gak cuma ada di atas kepala lo doang. Ada di atas tenang. kepala dia. Tenang. 220 juta masyarakat Indonesia. Itu dia ya. Jadi mungkin juga cukup apa ya, di daerah lain juga kayak ketika kita ngomongin hujan kayak mungkin di daerah lain juga udah kayak hujan dari mana sih Iya. Mbak? Di kita udah Saking luasnya ya. beberapa hari nggak hujan Karena kita juga bukan gitu. Singapura guys. Yang wilayahnya situ-situ doang gitu. Ini nih salah satunya juga nih menurut prediksi dari BMKG juga, ya dari siapa lagi ya? Bukan Mama Lauren tentunya ya. Iya benar. Daerah yang diprediksi akan memasuki musim kemarau duluan itu adalah wilayah Aceh, sebagian wilayah Sumatera Utara, sebagian kecil Riau tuh, bahkan Riau aja tuh dibagi-bagi juga gitu ya. Sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagian kecil NTB dan NTT, Maluku dan sebagian kecil Papua Barat. Makanya mungkin di daerah-daerah lain seperti di Pulau Jawa tuh masih cukup basah gitu, masih hujan, Masih humid ya. masih humid belum kering juga ya. gitu ya. Seru kalau ngomongin apa tuh namanya fenomena alam di Indonesia tuh ya bisa beda-beda banget gitu. Makanya kita juga ada bulan-bulan paling bagus ketika mengunjungi Bali misalnya, itu kan juga beda dengan bulan yang paling bagus untuk mengunjungi Gunung Kerinci gitu. Bisa. Ya kan? Bulan yang paling bagus mengunjungi Wonosobo belum tentu. Awal bulan. Karena masih banyak isi kantongnya. Itu, nah yang paling valid adalah itu aja sih. Iya sih. Mengunjungi yang Itu paling yang balik paling- adalah awal bulan. Paling benar formulanya ya.
Ini udah panas-panasan gara-gara El Nino Godzilla, ditambah lagi panas-panasan gara-gara situasi di Timur Tengah yang sampai saat ini masih belum berkesudahan, malah justru katanya tambah panas ya gara-gara militer Amerika katanya segera akan mulai memblokade semua pelabuhan Iran. Aduh, Pak Trump apa lagi ini Bapak? Jadi katanya mereka tuh akan mulai blokade semua pelabuhan Iran per hari ini Detikers Day di tanggal Senin 13 April waktu setempat, dan ini dilakukan setelah pembicaraan damai di Pakistan tuh gagal. Jadi mediasi yang dilakukan sama Pakistan ternyata gagal. Washington menyalahkan penolakan Republik Islam tersebut untuk meninggalkan ambisi nuklirnya. Ini ya punya stance masing-masing ya. Jadi nggak ada heal the world. Tetap kekeh dengan pilihan, iya, dengan pendirian masing-masing juga. Apa sih yang kalian cari di dunia ini, guys? Wow. Perdamaian. Oh, perdamaian. Walaupun begitu sebenarnya ada satu negara juga yang sudah, nggak satu sih, ini salah satunya juga negara yang baru saja memutuskan membuat sebuah stance juga atau pendirian juga bahwa Inggris bilang gue nggak akan ikut-ikutan. Non-blok dia. Pokoknya intinya dia nggak akan berpartisipasi dalam blokade yang dilakukan sama Amerika Serikat juga terhadap Selat Hormuz gitu ya. Jadi disampaikan sama juru bicaranya bahwa Inggris tuh sedang bekerja secara mendesak dengan Perancis dan beberapa mitra lainnya untuk membangun koalisi guna melindungi kebebasan navigasi. Walaupun ya tidak men-state berada di pihak yang mana, tapi yang jelas si tindakan blokade si AS ini tidak didukung oleh Inggris dan juga teman-temannya juga gitu. Jangan ya. sampai lah. Betul. Nambah lagi masalah, maksudnya aduh makin rumit. Gue yakin banget kalau ini sampai kejadian, makin kompleks lagi. Benar. Tadi juga gue ngobrol-ngobrol nih sama salah satu perusahaan IPP itu Indonesia Independent Power Plant, jadi kayak pembangkit listrik swasta. Dia bilang kalau bayang-bayang krisis energi itu beneran nyata saat ini gitu. Mungkin saat ini narasi dari pemerintah memberikan kita ketenangan gitu ya, tanpa supaya tidak menimbulkan kepanikan, tapi bayang-bayang krisis energi itu does really exist gitu, bayang-bayangnya. Makanya upaya untuk berhemat itu benar, tapi in a way juga butuh tambahan ekstra dengan situasi dunia yang sekarang memang lagi nggak baik-baik aja gitu. Makanya kalau sampai ini bisa beneran terjadi si blokade ini chaos sih. Bisa dilihat dari indikator-indikator kayak harga emas. Betul. Termasuk juga ini sebagai mbak-mbak UMKM juga. Yang suka pelaku mencuci. UMKM yang juga cukup terasa perubahan kenaikan harga plastik juga, karena mau nggak mau ya memang masih menggunakan plastik untuk packaging. Iya, jadi gue baru dapet email per hari ini juga dari mungkin Dewan juga Plastik Dunia ya. menambah komplikasi hidup gue deh. Padahal gue udah state gue UMKM ya, nggak nyampe sampai situ juga. Tapi intinya adalah ya sudah karena mungkin gue sudah order lagi gitu ya untuk raw materialnya lagi juga, jadinya ada kenaikan juga yang cukup tinggi pengaruhnya juga, dan jadinya kayak kalau ini terjadi terus menerus nggak mau kita harus naikin harga gitu. Ya, dan gue yakin juga para pelaku usaha juga ya lagi mengalami hal yang sama, dilema kan, maksudnya menaikkan harga tuh nggak mudah, dan kayaknya juga kalau bisa nggak usah juga nggak mau juga kita benar. Kan. Itu kalau kita ke pasar sekarang itu tulisan bahwa harga plastik naik, bahkan ada yang nulis gila-gilaan. Tadi ada reporter Detik Finance juga yang ke pasar nemu tulisan itu, udah kelihatan. Maksudnya harga plastik yang naik ini udah dijelaskan secara gamblang gitu, udah ditampilkan secara gamblang di pasar gitu. Iya, makanya kita berhemat-hemat juga menggunakan plastik juga ya. Walaupun mungkin juga gue yakin sebenarnya kita kalau tidak terpaksa juga tidak menggunakan packaging atau kantong plastik gitu. Walaupun sebenarnya plastik tuh banyak banget ya, nggak cuma kantong kresek aja. Tapi yang jelas ya efek dari perang ini atau konflik ini juga kerasa banget gitu sama kita yang kita pikir nggak bakal kena secepat ini gitu. Iya, efeknya juga ternyata ya. udah berasa.
Itu dia, kita abis ini akan beralih juga ke Semarang ya, ke Gunung Ungaran. Ada sebuah peristiwa juga di sana, seorang bayi yang terkena hipotermia. Iya, sangat disayangkan ini. Di satu sisi kita ada pertanyaan kenapa bayi tersebut dibawa dengan usia yang masih sangat belia gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin kita lihat apa hikmah dari peristiwa ini ya, Detikers ya. Habis ini kita akan bertemu sama teman-teman dari Detik Jateng, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, kita menuju ke Jawa Tengah dulu, Detikers. Ada berita soal balita umur 1,5 tahun. Ya. Kemudian diajak naik gunung dan mengalami hipotermia. Betul ya, kita pengen tahu sebetulnya apa yang terjadi atau mungkin kronologinya seperti apa ya, bersama dengan satu reporter juga dari Detik Jateng. Tapi kita akan nantikan dulu karena sepertinya juga dia melaporkan langsung dari Gunung Ungaran juga kayaknya ya hari ini ya. Jadi mungkin juga Detikers sebelum kita nanti menyapa reporter kita walk through dulu ya, bahwa ini kejadiannya cukup viral di sosial media ya, walaupun mungkin juga Detikers perlu tahu bahwa kejadiannya sudah dapat tertangani oleh tim SAR juga gitu ya, mudah-mudahan juga baik-baik saja. Jadi dalam narasi yang disampaikan sama salah satu akun Instagram di @kabarungaran, si balita ini mengalami hipotermia saat berada di puncak Bondolan. Aku juga sendiri sebetulnya belum pernah ke Ungaran sih, jadi belum tahu seperti apa karakteristik gunungnya, cuacanya itu seperti apa. Jadi kita langsung menyapa juga hari ini bersama dengan Mas Ardian Dwi sore hari ini ya. Selamat sore Mas Ardian. Halo, selamat sore Kak, selamat sore Detikers semuanya. Selamat sore Selamat Mas sore Ardian. Mas Ardian, kamu Ini kayaknya ini ya background albumnya Bad Bunny. kenapa tuh? Kan pohon pisang. Yang ada itu ya, ada rumput-rumputnya Iya. juga ya. Hari ini melaporkan langsung dari mana Mas Adrian? Apakah dari kaki Gunung Ungaran kah? Ya, ini kebetulan saya lagi di kota Semarang ya, kita masih Baik. melihat hijau-hijau sedikit di kota Semarang yang cukup padat ini. Berapa lama sih jaraknya atau seberapa jauh jaraknya dari Semarang ke Gunung Ungaran, Mas? Kalau Gunung Ungaran sendiri itu kan ada di Kabupaten Semarang ya, kalau dari kota Semarang itu ya sekitar 1,5 jam lah, 1,5 jam 2 jam itu sampai di Oke. Mas Ardian, ini boleh dong kita diceritain soal bagaimana kronologinya sampai sang bayi ini berusia Balita ya, 1,5 tahun ditemukan mengalami hipotermia begitu, berdasarkan keterangan yang dari video viral di sosial media. Seperti apa sebenarnya kasusnya, Mas? Oke, jadi ceritanya ini dari BPBD Jawa Tengah ya, melaporkan kepada kami tadi pagi itu disampaikan kalau pada hari Sabtu kemarin nih, hari Sabtu berarti tanggal 11 April itu ada kejadian anak usia 1,5 tahun yang kena, bukan hipotermia sih istilahnya, tapi semacam gejala hipotermia kalau informasi yang kami peroleh kan. Itu jadi dia mendaki bersama kedua orang tuanya lewat salah satu base camp, yakni di base camp ini Perantunan. Dia naik, kemudian siang harinya sekitar jam 2 siang itu tim SAR mendapatkan informasi kalau ada anak tersebut dan cuacanya hujan gitu kan, cuacanya hujan. Kemudian anak 1,5 tahun itu dievakuasi turun ke bawah. Itu cerita singkatnya seperti itu kalau dari yang kami peroleh dari BPBD. Cuma tadi kami baru berkontak ya dengan pengelola basecamp Perantunan dari Mas Dwi, itu salah satunya menceritakan seperti ini nih, cerita ini mau diceritain lengkap ya. Boleh. Cerita lengkapnya itu kalau dari pengelola basecamp, awalnya pasangan suami istri ini datang ke basecamp pagi-pagi cuacanya tuh cerah banget, katanya seperti itu. Kemudian di basecamp nih mereka berdua nih katanya tuh sempat terlibat cekcok seperti itu ya, kayak ada berantem apa gitu. Itu udah dari basecamp. Oh. Ya, kemudian dari basecamp juga sudah menanyakan ini
bawa anak segini gimana gitu kan. Maksudnya dari basecamp udah memperingatkan jangan terlalu dipaksakan, tapi si pasangan suami istri itu bilang, oh udah nggak apa-apa kok, udah biasa seperti ini gitu, udah sering mendaki apa segala macam. Oh berarti waktu Akhirnya, cekcok oke lah. di base camp itu, dugaan cekcok di base camp itu, sang anak itu sudah dalam kondisi menangis gitu? Oh enggak, belum. Oh, Jadi belum. yang membawa anak aja kayak keluarga kecil yang bawa anak mau ke sana. jalan-jalan gitu ya. Ah, iya. Nah, kemudian si ibunya nih menyampaikan, iya mas, paling nanti cuma sampai pos 2 atau pos 3 aja, habis itu turun. Tektok kok, kita nggak nginep Oke. apa segala macam Baik. gitu. Akhirnya dari pihak basecamp memperbolehkan, oke udah nggak apa-apa. Tapi nanti ketika misalnya cuaca, waktu itu kan cerah pagi nih, tapi basecamp juga udah mengingatkan kalau cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu kan. Karena memang belakangan di sini cuacanya nggak menentu banget Baik. kan. Udah diperingatkan seperti itu, seperti oke, nggak ada masalah gitu. Nanti kalau misal cuacanya buruk apa segala macam, kita langsung turun gitu. Nah setelah itu udahlah mereka mendaki gitu kan. Kemudian informasinya tuh terjadi percekcokan lagi nih di pos 4. Baik. Jadi mereka udah naik sampai di pos 4. Cuacanya itu udah mulai buruk kan. Cuacanya sudah mulai buruk. Dan si perempuan, si istrinya ini udah bilang kita turun aja gitu Baik. kan. Udah ngajak turun karena udahlah udah sampai sini nggak ada masalah. Dan ini cuacanya udah mendung, udah mau hujan kelihatannya. Ya kita turun aja gitu. Tapi suaminya informasinya tuh nggak mau, tetap ke orang tanggung sebentar lagi gitu kan. Jadi dari pos 4 itu ya udah tinggal naik ke ini Bondolan, ke puncak Bondolan itu. Oke. Nah kemudian mereka berantem lah di sana. Ya salah satunya terkait apa namanya, ada yang pengen naik, ada yang pengen turun gitu kan. Baik. Akhirnya istrinya ini turun ke bawah. Bersama Turun dengan ke anak? bawah. Enggak, anaknya itu dibawa sama suaminya. Oh gitu. Iya. Terus? Anaknya dibawa sama suaminya. Terus istrinya turun menyampaikan ke pihak basecamp, Mas ini suami saya sama saya ada di atas, tolonglah suruh turun gitu, intinya Oke. seperti itu. Kemudian nah selama istrinya perjalanan turun tuh sebenarnya udah cuacanya udah hujan, Baik. gerimis hujan seperti itu kan. Nah istrinya tuh udah posisi basah di situ kan. Terus izin juga ke pengelola basecamp kalau ya saya mau ke parkiran dulu ya gitu. Dikira sama pengelola basecamp tuh mau ganti baju atau apa karena kan basah kan bajunya. Ternyata si istrinya pulang. Oke. Saya tuh pulang sendiri gitu. Nah kemudian dari basecamp kemudian kan berkoordinasi nih. Kebetulan di hari yang sama itu ada event trail run tuh di daerah situ gitu. Dan kemudian ada tim SAR yang sedang berjaga di daerah pos 4 di dekat-dekat situ lah, di daerah pos 4. Kemudian berkoordinasi. Ternyata si suami sama si anaknya tuh udah turun. Nah posisinya tuh si suami sama anaknya katanya udah sampai ke puncak Bondolan itu. Nah, mereka udah turun lagi nih. Iya. Nah pihak basecamp kan mau jemput nih ke atas, tapi karena di atas ada tim besar yang lagi siaga event trail run itu, akhirnya dan disampaikan juga kalau ya si cowoknya ini sehat, suaminya ini sehat, masih bisa turun. Akhirnya yang dari basecamp nggak jadi naik kan. Nah tapi dari situ informasinya di pos 4 itu si bayinya nangis. Kalau keterangan dari pihak basecamp, informasinya itu si bayi tuh nangisnya tuh bukan karena gejala hipotermia atau apa. Ya memang di situ cuacanya hujan dingin, bayinya kebasahan. Tapi kalau menurut pengelola basecamp karena pengen ketemu ibunya. Seperti itu. Oh gitu. Informasinya Jadi itu seperti itu. narasi. Tapi memang di sana cuacanya dingin. Berarti hipotermia itu keliru atau seperti apa? Karena kan memang juga validasinya? ada video beredar bayinya tuh dibawa Dibungkus oleh pakai tim SAR ya, ini ya, pakai aluminium ya? iya pakai emergency blanket gitu ya. Iya, nah Nah, kalau ini nih. dari BPBD sendiri tuh informasinya kan gejala hipotermia seperti itu ya. Itu juga informasi dari Basarnas demikian, gejala hipotermia. Tapi kalau menurut pihak pengelola basecamp, memang kondisinya di sana hujan, bayinya kebasahan, dia menangis itu benar. Tapi kalau dikatakan gejala hipotermia ini menurut pengelola basecampnya ya belum gitu. Karena setelah dia sampai ke bawah, kemudian kan ibunya dihubungi lagi nih, kemudian ibunya yang sudah udah pergi dari basecamp ditelepon lagi, kemudian kembali setelah anaknya ketemu ibunya ya biasa gitu. Maksudnya udah nggak nangis lagi gitu. Kalau menurut pengelola basecamp sih, versinya pengelola basecamp ya itu tadi kayak kepengen ketemu ibunya lah gitu, karena setelah Dinginan ketemu ibunya aja ya gak nyaman biasa gitu lagi. ya. Bisa jadi. Betul. Nah kalau diselimuti emergency blanket itu yang dari aluminium foil itu seperti di video, itu untuk mempertahankan suhu tubuh aja gitu. Jadi kan memang bajunya ini basah dan itu kan nggak bawa baju ganti Baik. tuh. Baik. Bawa baju ganti, akhirnya
baju yang basah itu dilepas. Nah, kalau emergency blanket dia kan diselimuti, jadi suhu tubuh itu nggak menguap, nggak keluar gitu, dia akan Iya, tetap iya. bertahan di dalam tubuh gitu. Baik. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi sebetulnya ini sebuah ya bisa dibilang klarifikasi juga ya, pelurusan informasi bahwa sebetulnya tidak hipotermia, mungkin kedinginan gitu ya, dan memang kondisi cuaca ekstrim juga terjadi juga di sana. Tapi kita berarti berfokus ke hal yang lain juga deh. Kalau misalnya memang mendaki Gunung Ungaran itu kan kan harus mengisi data diri begitu ya di Betul. bukan di pos 1, di kaki gunung lah ya, di pos gitu ya. Apakah sebetulnya juga ada batasan usia atau mungkin juga sebetulnya pasangan orang tua ini juga tidak tidak Melanggar mendapatkan izin aturan gitu juga ya. ya? Apakah ada indikasi ada pelanggaran aturan karena sampai membawa balita berusia 1,5 tahun ke gunung begitu? Oke, jadi kalau dari pihak basecamp memang sudah memperingatkan ya, tadi yang sudah saya sampaikan, tadi peringatkan kalau ini bawa anak, nanti ketika misal cuacanya buruk atau seperti apa ya segera turun gitu. Tadi kalau saya tanyakan sih dari pengelola basecamp, sebelumnya memang nggak ada yang secara spesifik minimal usia sekian sampai sekian gitu, anak umur sekian belum boleh apa segala macam. Yang penting melihat orang tuanya itu siap, perlengkapan yang dibawa oke. Kan biasanya juga di sana kan tektok ya, karena jalur pendakiannya itu cukup cepat gitu. Untuk sampai ke puncak Bondolan aja kira-kira sekitar 2 jam lah. Itu di Oke. ketinggian 1890 mdpl. Baik. Atau kalau mau puncak yang lain ada di puncak Botak itu di 2050 mdpl. Kalau sampai ke puncak Botak itu durasinya sekitar 3 jam. Nah, Baik. jadi karena durasi pendakian singkat itu kebanyakan para pendaki di sana tuh tektok gitu kan. Jadi naik kemudian di sana sebentar turun lagi gitu. Jadi tidak sampai ngecamp atau menginap. Dan sebelum-sebelumnya kalau tadi saya tanyakan sih ya lancar-lancar aja. Ketika misalnya ada orang tua yang membawa anak kecil itu ya belum pernah lah ada peristiwa seperti ini gitu. Oh, tapi memang biasa Kemudian Mas baru membawa kemarin lah anak seperti itu. kecil begitu ke puncak itu, apakah hal yang lumrah terjadi di Ya, lokasi? itu tadi saya tanyakan kalau di Gunung kan ya memang kadang-kadang ada seperti itu dan tidak ada masalah apa-apa seperti Baik. itu sih Mas. Oke. Berarti sebetulnya kalau digambarkan si Gunung Ungaran ini karakteristiknya memang juga gunung yang cukup aman gitu ya untuk Bersahabat ya. dinaiki oleh pemula gitu Landai ya. barangkali Cukup ya. landai atau mungkin juga medannya juga tidak terlalu menantang atau seperti apa Mas? Kalau bisa digambarkan. Ya, kalau Gunung Ungaran bisa digambarkan sih cukup landai ya. Ini cocok lah istilahnya kalau buat pemula gitu kan. Itu karena ya ketinggiannya cuma di 2050 mdpl. Terus kalau misalnya kita bandingkan dengan gunung yang populer apa sih di Jawa Tengah, misalnya di Wonosobo, di Gunung Prau ya. Itu bahkan lebih mudah daripada Gunung Prau gitu. Yang Gunung Prau kan sebagian orang kan nilainya ya mudah ini untuk belajar gitu. Gunung Ungaran nih lebih mudah lagi seperti itu. Kalau karakteristiknya di Gunung Ungaran sih seperti itu ya. Baik. Iya. Ya walaupun mungkin ya di sisi lain tetap ada faktor cuaca ya yang memang juga tetap harus diperhatikan gitu ya untuk orang-orang yang memang mau mendaki Gunung Ungaran juga gitu ya. Di sisi lain sebetulnya blessing in disguise juga ada tim SAR di situ ya yang sedang berjaga juga karena memang sedang ada event trail run gitu yang bisa menjadi apa ya? Menyelamatkan dengan lebih cepat begitu Bisa pada lebih akhirnya ya. cukup cekatan juga gitu Siapa menolong. tahu ketika teman-teman dari basecamp yang datang dari bawah datang ke sana situasi bisa jadi lebih buruk begitu ya. Ketika dibawa sama teman-teman dari Basarnas kemudian bisa jadi lebih cepat gitu diberi pertolongan. Ya walaupun di sisi lain juga jadinya seperti terjadi hal yang atau mungkin jadi ada narasi hipotermia ini Iya, gitu gue kan juga ya. penasaran sih kayak apakah di ketinggian segitu berpotensi untuk mengalami hipotermia begitu? Berpotensi aja sih kalau Potensi cuacanya, ya? kalau Kalau suhunya. suhunya ya, tergantung suhu ya. Baik, Gitu. kalau begitu Mas Ardian terima kasih banyak informasinya. Iya, yang penting si balitanya aman kan dia sudah Iya, berada sudah di pulih lagi ya. Apakah Betul, ada informasi terkini ini balitanya sekarang sudah bayinya ini sudah pulang ke rumah. Kemudian dari basecamp pun juga sedang mengevaluasi sistemnya nih karena Baik. dengan kejadian ini kan kemudian buntutnya panjang. Akhirnya tadi disampaikan sekarang pihak basecamp juga sedang melakukan evaluasi nantinya anak kecil, balita itu kan tadinya boleh dengan ya syarat itu tadi misalnya orang tuanya sudah sering mendaki apa segala macam tapi nanti kemungkinan akan ada larangan dan tadi wacananya disampaikan ya kira-kira berusia SD lah itu baru boleh
naik itu pun dengan pendampingan ketat dari orang tua dan pihak Basecamp, seperti itu sih. Saya cukup setuju dengan peraturan baru ini juga, Iya. karena mungkin kalau di usia anak SD tuh dia sudah punya kemampuan untuk menyampaikan Bahwa dia kondisinya gitu, tidak apakah nyaman ada yang barangkali sakit, ya. tidak nyaman atau dingin, panas gitu ya. Sementara berbeda dengan usia yang mungkin belum punya kemampuan untuk mengekspresikan perasaan atau perasaan atau kondisinya gitu. Dan harapan kita juga kedua orang tua balita tersebut sudah kembali akur ya. Akur ya, harmoni kembali ya. Iya, sudah harmonis kembali ya, Mas dan Mbak. Tapi Mas, berarti kan kalau ke sana tuh tetap harus ada izin ya, tetap mau mendaki secara mandiri gitu ya, dengan kelompok sendiri maupun juga dengan ada ada grup rombongannya juga, yang bukan rombongan, maksudnya ikut ke tour Ada guide-nya gitu. travel, ada guide-nya juga, tetap harus ada izin yang keluar kan di sana kan? Betul, jadi tetap ada simaksinya dari Basecamp, kemudian nanti peralatannya juga diperiksa, ditanyai ini mau TikTok atau mau camp, Siap. perlengkapannya apa aja, segala macam. Sebenarnya secara perlengkapan nih sudah diperiksa dari Basecampnya, sudah baik gitu ya. Baik. Betul. Oke. Baiklah kalau gitu ya, tetap menjadi momen buat berevaluasi Iya, juga. pelajaran juga. Terima Iya, kasih sekali lagi gitu. Mas Hardian. Silakan kembali berlanjut berkebun di belakang sana ya. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Terima kasih banyak Mas, selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya. Oh, termasuk juga biasanya nggak cuma pas naik aja dicek perlengkapannya gitu ya, karena kan tetap walaupun gunungnya dianggap cukup landai ataupun juga biasanya orang pada tektok, tapi kan tetap harus ada kit wajib yang harus Betul, dibawa betul. gitu ya, baik itu jas Standarnya hujan, ya. senter, makanan, air, perbekalan dan segala macam, termasuk turunnya juga harusnya dicek lagi juga. Biasanya dicek lagi juga, sorry. Iya. Biasanya Mau dicek juga. selandai apapun namanya juga gunung. Benar. Beda geografisnya dibanding kita yang di dataran ini, sehingga pasti harus ada penyesuaian lah. Benar. Nggak mungkin pakai sendal jepit, celana pendek tanpa Ya, pengaman gitu. kamsi. Mungkin aja sih kalau Atau sebenarnya ini yang jagoan tuh adalah porter-porter, karena biasanya Iya, juga benar. porter-porter tuh pakai sendal. karena orang sana memang Karena kan. orang sana. Udah tektok ribuan kali barangkali Ya, mereka. terus kata dia kayak jangan tanyakan berapa kali saya pernah PP Saya di ilmunya sini. udah gaib ini Mas, katanya dia begitu ya. Quote and quote. Anyway, Oke. kita break dulu Detikers. Habis ini kita akan menuju ke editorial review. Kita mau ngomongin soal dunia. Wah, luas banget dong. Konflik berkepanjang. Ya, Selat Hormuz and things yang tidak berkesudahan. Konfliknya ini kita akan ngobrol bareng sama Guru Besar Hukum Internasional UI Pak Hikmanto Juwana. Sesaat lagi hanya Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, it's time for editorial review. Betul, jangan bosan-bosan sama kita juga Detikers, karena ini aja kayaknya belum bosan-bosan berseteru gitu ya. Jangan bosan-bosan sama berita soal Selat Hormuz dan problematika di dalamnya. Karena sebenarnya juga perubahan atau mungkin juga keputusan yang dilakukan sama para pemimpin-pemimpin dunia ini juga berubah-ubah terus juga, yang akhirnya juga bikin bukan simpang siur ya, banyak yang harus kita tangkap Update. gitu, harus kita Iya. update gitu. Jangan sampai malah kita termakan narasi, misalnya ada narasi-narasi hoax gitu yang membuat situasi panik di media sosial tanpa kita tahu gitu dari sumber resminya. Ya minimal dapatkan informasi sebanyak-banyaknya Detikers, karena di media sosial saat ini kan perang narasi ya di mana-mana. Jadi bijaknya adalah menerima informasi sebanyak-banyaknya untuk kemudian mencari tahu apa sebenarnya informasi yang benar gitu yang bisa kita sikapi. Betul, itu dia. Salah satu hal yang paling salah satu hal yang juga pengen aku tahu dan tanyakan sama narasumber kita ini adalah bagaimana kita harus menyikapinya gitu ya. Bagaimana sebetulnya selain karena kita juga dapat
dalam tanda kutip imbasnya berpengaruh juga sama kehidupan kita sehari-hari, tentunya juga ada sikap bijak yang harusnya bisa kita ambil gitu ya dari True, hal true. ini gitu. Makanya habis ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber juga ya. Kali ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto, selamat sore. Selamat sore Edo dan Eza. Selamat Sehat ya? sore Prof. Sehat Prof? Alhamdulillah sehatnya orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong, ya. Prof, Terima ya. kasih meluangkan waktunya sore hari ini bersama dengan Detik Sore kembali, di mana tentunya kita ini cukup harus banyak gitu yang sepertinya di-update lagi mengenai perkembangan dari konflik Iya, yang kian iya. yang belum berkesudahan gitu saat ini juga. Penting untuk tetap sehat di tengah dunia yang nggak sehat. Nggak ini baik-baik lagi ya. saja gitu, Nggak Prof. bener lagi ini. Ini masih ngupdate soal apa yang terjadi di Timur Tengah, Prof. Kita pengen tahu POV dari seorang Pak Hikmahanto Juwana begitu melihat situasi saat ini. Ini kira-kira kalau kesepakatan damainya sampai saat ini masih belum ketemu, Prof. Apa bayangannya buat dunia setidaknya dalam jangka pendek ini, Prof? Ya, yang pasti gini, kan Trump memberi waktu sejak 8 April itu 2 minggu untuk ada perundingan, ya, ada gencatan senjata, kemudian ada perundingan. Nah, kalau misalnya kemarin itu kalau nggak salah hari Minggu ya perundingannya kalau saya tidak salah, itu kan belum sampai 8 hari. Dan lagi juga kalau kita tahu kalau yang namanya perundingan nggak cuma datang ketemu sekali, ya, tapi bisa saja berkali-kali. Buktinya pada waktu Iran dengan Amerika Serikat bernegosiasi terkait dengan senjata nuklir sebelum Iran diserang, itu kan juga berkali-kali difasilitasi oleh Menlu Oman. Bahkan pernah di mana, di Jenewa, di mana begitu kan. Jadi sebenarnya jangan kemudian kita bilang udah gagal. Belum. Bahkan yang saya baca informasinya adalah ekspert dari kedua negara itu sedang membahas. Walaupun pemimpinnya sudah kembali ke negara mereka masing-masing. Apa perlu Dan Indonesia mereka- jadi mediatornya, Prof? Ya udah diambil alih sama Pakistan gimana? Iya sih. Kan kita kalau enggak ya tentu kehormatan bagi Indonesia kita bisa ditunjuk sebagai mediator ya oleh dua negara yang berkonflik, tapi juga nggak mudah karena buktinya dari pihak Pakistan menyiapkan venue-nya, memastikan bahwa keselamatan dari mereka. Ini kemarin ini ada informasi katanya dari pihak Israel akan mengejar, menarget, membunuh ketua parlemen dan menteri luar negerinya. Lalu kemudian dari pihak Pakistan langsung kontak ke pihak Amerika Serikat untuk supaya Israel jangan melakukan itu. Bahkan ada iring-iringan pesawat tempurnya Pakistan yang melakukan escort terhadap pesawat udara yang ditumpangi oleh para delegasi Iran. Nah, coba tuh kayak begitu tuh kan jadi nggak mudah. Ya, jangan kita pikir bahwa ini kita cuma memfasilitasi dan lain sebagainya. Mahal Enggak, juga ini harga ada- jadi mediator ya, Prof ya? Wah iya sangat mahal Iya, kalau menurut saya, iya. Dan kita juga nggak tahu nih apakah nanti kalau misalnya ada pertemuan lagi, apakah Pakistan yang akan ditunjuk atau bisa juga negara lain, ya kan, yang diminta. Tapi sekarang kita tentu bisa kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pakistan. Ya paling tidak mereka sudah saling bertemu walaupun katanya tidak berjabat tangan antara delegasi Amerika dengan delegasi Iran, ya. Dan ternyata dalam perundingan itu memang alot, ya, karena walaupun Presiden Trump mengatakan di dalam social truth-nya itu mengatakan bahwa pokoknya kita bisa terima yang 10 poin yang dikendaki oleh oleh Iran, dan atas dasar itu kita mulai kerjanya, kira-kira seperti itu. Tapi sama juru bicara ke Presiden Amerika Serikat dikatakan enggak, itu kemarin dibuang ke keranjang sampah oleh Trump. Nah ini lagi nih kan. Nah kita kalau berhubungan sama Trump ini kan nggak ada kepastian. Betul, Ya. Prof. Nah akhirnya kemarin itu yang kita dengar dari pihak Amerika Serikat, mereka intinya mengatakan ini seperti ini, ya, kalau mau ayo, tapi kalau nggak ya sudah kita pulang dulu, ya. Nah, Iran tentu tidak mau karena ada 4 hal yang
yang tidak bisa disetujui. Pertama tentang senjata nuklir. Memang Iran sudah setuju senjata nuklir, oke, saya nggak akan mengembangkan, saya nggak akan melakukan pengayaan uranium. Tapi boleh dong kalau misalnya nuklir untuk tujuan damai. Ya, banyak negara-negara itu menggunakan nuklir untuk tenaga listrik. Ya, kita aja juga sudah mengarah ke sana. Nah, sama Iran, kenapa saya nggak boleh? Kan ada ahli-ahli saya. Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan Selat Hormuz. Ya, Selat Hormuz, Iran bilang, saya ini sekarang pegang kunci nih di Selat Hormuz karena dengan adanya pembukaan yang sangat terbatas, maka negara-negara akan kerepotan dan itu akan mempressure Amerika Serikat. Bahkan rakyat Amerika Serikat juga mengatakan ini Presiden Trump nih membuat kita jadi membayar lebih mahal lagi untuk BBM kita, kan gitu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan asetnya Iran yang pada masa sebelum revolusi Iran itu ada di berbagai negara, terus kemudian sekarang ada di Qatar dan oleh Amerika Serikat di freeze, ya, dibekukan. Iran bilang kalau nanti ada perdamaian itu duit keluarin semua. Tapi Amerika Serikat bilang oh enggak, kita pokoknya bertahap gitu ya. Nah, yang terakhir yang nggak bisa disepakati adalah Iran minta itu yang namanya serangan Israel ke Lebanon hentikan. Ya, ini gencatan senjata bukan gencatan senjata Amerika dengan dan Israel dengan Iran, tetapi gencatan senjata juga ke sekutu-sekutu Iran. Nah, itu yang tidak bisa disepakati oleh Amerika Serikat sehingga apa? Ya sudah, akhirnya belum berhasil mereka sampai pada titik temu. Nah, ini sekarang mereka sudah kembali, ya, dan sekarang Presiden Trump bilang udahlah. Mau berhasil tidak berhasil negosiasinya padahal waktu itu masih berlangsung. Kita nggak penting tuh katanya. Kita udah menang kok. Ya, Trump selalu kan bilang gitu, sudah menang. Dan sekarang pokoknya yang penting Selat Hormuz buka. Tapi Iran nggak mau. Dia bilang enggak, tetap saya nggak mau. Nggak mau saya buka. Akhirnya apa sekarang? Ini baru-baru ini Trump bilang oke. Blokade pelabuhan. Bukan pelabuhan, blokade yang berikutnya setelah Selat Hormuz. Jadi kalau misalnya kapal udah disetujui sama Iran nih untuk keluar, itu diblokade lagi sama Amerika. Aneh lagi saya bilang ini maksudnya apa ini kok kayak anak kecil gini nih ya kan? Nah itu giliran blokade Selat Hormuz nih giliran Amerika. Ini kan begitu tuh. Ya, jadi kalau misalnya kapal udah keluar, kan Iran bilang kapal yang boleh keluar adalah kapal yang temannya Iran. Kalau musuhnya Iran nggak boleh keluar. Misalnya siapa musuhnya? Ya Amerika, Israel, gitu kan? Nah, tapi si Amerika bilang, loh kalau teman kamu berarti musuh saya, katanya gitu, ya kan? Iya. Berarti Nah, ini yang Indonesia kita repot juga nih. Bisa kita memicu konflik jadi dengan negara-negara lainnya lagi yang kapalnya bisa lewat, misalnya dengan China gitu, yang jelas-jelas diberikan akses gitu sama Iran. Itu ini takutnya malah menjadi melebar, kan ini hal yang ditakutkan sama masyarakat dunia, Prof. Gimana nih? Jadi nah itulah makanya kita juga nggak ngerti juga nih maunya Trump ini apa, ya. Dan negara seperti Inggris bilang saya nggak mau ikut-ikutan. Apa itu model-model kayak begitu? Prof, di bayangan Anda akhir atau muara dari konflik ini akan seperti apa yang paling realistis sejauh ini dalam ancar-ancarnya, Prof? Nah ini Edo ini sebagai wartawan nih benar-benar melebihi dari Tuhan. Tuhan aja tahu kapasitas manusia. Kan, mau lihat POV-nya, Prof. Menebak. Boleh yang versi optimistis, boleh yang versi pesimistis, Prof. Oke. Kalau kayak gitu lain jawabannya. Ya, tapi juga dari sisi mana? Kalau dari sisi Amerika Serikat, kalau misalnya optimisnya itu adalah Selat Hormuz dibuka, bukan Selat Hormuz. Yang pertama sekali yang diminta Amerika Serikat adalah Iran tidak punya senjata nuklir plus tidak mempunyai sama sekali yang berkaitan dengan nuklir, termasuk untuk urusan damai. Karena kalau dari pihak Amerika Serikat, kalau dia diberi kemampuan untuk punya nuklir untuk tujuan damai, itu bisa dalam waktu beberapa hari aja mungkin tetap gitu ya, itu jadi senjata nuklir. Maka dia bilang pokoknya nggak boleh. Oke, versi yang itu lain. Itu optimis dari iya. Terus yang kedua ya Selat Hormuz harus dibuka. Kalau sudah terbuka, oke. Lalu kemudian yang ketiga, Ayatollah boleh tetap mujtaba, boleh tetap berkuasa, tetapi dia harus tunduk dengan apa yang saya katakan.
Jadi seperti wakil presiden Venezuela, boleh wakilnya naik jadi presiden, tapi dia harus tunduk nih, kedaulatan saya tekuk, kedaulatannya Venezuela, nggak ada kedaulatan. Bahkan Presiden Trump menyebut dirinya sebagai acting president of Venezuela. Nah, itu acting. Susah nih sama Pelaksana game ini tugas. satu ini, Prof. Nah, Di yang bawah terakhir soalnya. adalah yang dari sisi Trump itu tentu dia menghendaki agar tidak ada lagi pendanaan bagi para pelaku teror oleh Iran. Pelaku teror ini ya Hezbollah, Hamas maupun Houthi yang versinya Israel. Itu kalau dari Amerika. Tapi kalau dari sisi mana Israel itu cuma satu. Pokoknya harus terjadi pergantian rezim dari sistem mullah ke sistem kerajaan. Dan yang bisa menjadi pemimpin di sana adalah Reza Pahlavi, karena Reza Pahlavi menjanjikan 3 hal. Pertama, kalau saya jadi pimpinan di sana, saya akan memperbaiki hubungan saya dengan Israel dan Amerika Serikat, bahkan membuka hubungan diplomatik. Kedua, saya akan mengakhiri kegiatan di Iran yang mengarah pada senjata nuklir, pembuatan senjata nuklir dan pengayaan uranium. Dan ketiga, saya akan menghentikan pendanaan ke para pelaku teror yang tadi saya sebutkan. Itu kalau dari Israel. Sementara dari pihak Iran, mereka yang optimis itu adalah dia akan bisa bertahan dari serangan baik Amerika Serikat maupun Israel. Nah, dan dia tidak akan bertekuk lutut di depan Ya, Prof. Amerika. Halo, ketutup nih. Iya, Ya, mohon agak maaf macet, nih, Prof. ini ada signal nih, masalah nih. Ini kayak Jadi- disabotase nih kita nih. Duh, Enggak ya? jangan dong. Ya, jadi kalau dari jangan ya. Jadi kalau dari pihak Iran, pokoknya Iran harus bisa tetap tegak dengan kedaulatannya dan pemerintahnya tidak kemudian bisa didikte oleh pihak Amerika Serikat. Nah, ini yang sekarang ini negosiasi nih. Titiknya adalah ya sudah tidak ada serangan lagi, ya. Nah, terus kemudian Iran bisa menjalani kehidupannya, Amerika juga demikian. Tapi masalahnya satu, kalau misalnya seperti itu, lalu Israel gimana? Israel yang khawatir. Karena kalau Amerika Serikat keluar, Israel ada di situ, dia diserang sama Iran, selesai dia kan. Dan bagi Israel, dia nggak akan tenang karena mungkin Iran lewat Hamas, lewat Houthi, Hezbollah, akan terus menyerang Israel. Nah, oleh karena itu, setiap kali Amerika Serikat sudah mau keluar, mau buat perdamaian dan sebagainya, nah Israel ini yang selalu mengganggu. Ya, misalnya terkait terakhir ini kan dia menyerang Lebanon, ya kan? Memang nggak menyerang Iran lagi, tapi dia menyerang Lebanon. Nah, maka Iran bilang, itu Lebanon itu adalah sekutu saya minta itu untuk dihentikan. Kalau enggak ya saya nggak mau. Nah, jadi itu situasinya itu. Baik. Berarti Prof, seberapa optimis kita, seberapa boleh kita optimis kalau akan ada perundingan lagi setelah ini dan kemudian ada win-win solution walaupun kedengarannya juga Dalam waktu dekat. iya ya menang jadi abu kalah jadi arang kan kebalik ya. Hopefully Iya. no, ya. Saya bilang ada 2 faktor aja untuk akhirnya ada perdamaian ya, kalau menurut saya. Faktor pertama adalah ya kita harus ada situasi di mana Trump itu tidak kehilangan muka. Ya. Tidak Karena kehilangan yang apa, Prof? Sorry. Kehilangan muka. Oke. Ya, karena yang ditakutkan oleh Trump itu adalah kalau dia dinyatakan kalah perang, walaupun dia mengatakan menang-menang terus, tetapi rakyat Amerika tahu ini kita kalah. Dan kalau misalnya kalah, dia kan akan menghadapi impeachment. Itu yang dikhawatirkan oleh. Nah, ya perlu kita sebut sebagai soft landing. Ya, ada exit strategy yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Israel harus dikendalikan oleh Amerika Serikat. Israel tidak boleh membatasi ya perundingan-perundingan yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi itu yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita sampai pada suatu perdamaian. Prof, sejauh mana keterlibatan pihak ketiga bisa menjadi penengah gitu, Prof, antara dua kubu ini, Prof? Kebutuhannya. Halo?
Prof? Ya, ya. Jadi kalau keterlibatan pihak ketiga ini sebenarnya menyelamatkan muka. Karena kalau saya lihat ya, kemarin ini kan Amerika Serikat kalau cuma tiba-tiba dia menghentikan serangan-serangan, rakyatnya akan bilang, oh dia udah kalah nih, kita udah kalah. Nah, tapi kalau ada pihak ketiga, nanti dia bilang, ini sebenarnya sudah dimediasi sama pihak ketiga. Saya berhenti menyerang itu karena pihak ketiga ini yang menjadi mediator tuh minta supaya saya tidak lagi menyerang. Ya. Jadi mediator itu pentingnya adalah untuk menyelamatkan muka. Sebenarnya Iran sih posisinya dia bilang, kalau dari sisi Iran ya, kalau pokoknya ada serangan dari Amerika maupun dari Israel akan kita layani. Ya. Selain kita akan menangkap, kita juga akan melakukan yang lebih besar lagi kalau ke Amerika, ke pangkalan militer Amerika yang ada di negara Teluk dan di kapal-kapal perang mereka, termasuk kapal induk. Tapi kalau ke Israel ya ke instalasi-instalasi yang ada di Israel, seperti itu. Prof, melihat situasi saat ini, seberapa mungkin ini bakal bisa akan lebih lama, Prof? Dari kacamata Prof sendiri mungkin secara pribadi melihat situasi saat ini, apakah ini akan bisa berlangsung setidaknya sampai akhir tahun atau mungkin longer? Oke, lama itu ada dua kemungkinan. Lama itu pertama adalah memang Amerika Serikat tidak sampai punya deal dengan pihak Iran, jadi Amerika Iya. Halo, Prof. Boleh diulang terputus kembali tadi, sedikit? Prof. Ya. Ya. Jadi ada dua, kalau misalnya situasi belum terjadi lama nih ya, lama itu kalau misalnya Amerika Serikat menyerang sekali-sekali aja, kayak Rusia ketika dia menyerang Ukraina kan sekarang sekali-sekali aja, udah nggak intens kayak di awal-awal itu, tapi masih statusnya kita masih berperang nih, ya kan? Tapi sekali-sekali aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ini perang akan lama kalau ada negara-negara lain yang ikut di dalam perang ini. Sekarang kan enggak nih, Ikutnya Prof. itu terbuka. Kalau sekarang kan ikut tapi masih tertutup. Misalnya kayak Rusia memberitahu ini pasukan Amerika ada di sana ya, titiknya nanti diserang sama Iran, dibantu gitu kan. Atau misalnya mungkin Cina membantu Iran dengan misalnya menggagalkan resolusi untuk membuka Selat Hormuz dengan kekerasan, dia veto misalnya gitu ya. Nah, kalau Amerika Serikat kan dibantu sama negara-negara Teluk. Kemarin tuh ada drone dari Arab Saudi yang sudah dinaikkan terus kemudian menyerang Iran. Iran mempertanyakan, oh udah mulai ikut nih. Kalau udah mulai ikut saya serang nih, kan gitu kan? Nggak hanya pangkalan militernya Amerika dan kepentingan Amerika. Baik. Jadi kalau nanti banyak negara yang ikut, itu bakalan lama sekali penyelesaian dari perang ini. Prof, mungkin ini terdengar cheesy gitu ya pertanyaannya, tapi kayaknya ini juga mewakili banyak keresahan masyarakat juga soal seberapa mungkin negara-negara ini mau mengorbankan kepentingan banyak masyarakat dunia untuk terus-terusan dalam situasi seperti ini, Prof. Maksudnya banyak memenangkan ego masing-masing gitu ya. Banyak yang dikorbankan sebetulnya juga gitu. Nah itulah, ini yang memang ini masalah ego gitu ya, terutama egonya siapa? Ada dua pihak, egonya Netanyahu dan egonya Trump. Ya, Netanyahu itu kan yang dorong-dorong Trump untuk melakukan serangan. Padahal pada waktu sebelum jadi presiden, Trump selalu mengatakan, pokoknya kita nggak akan serang Iran. Bahkan director dari kontraterorisme Amerika Serikat yang mengundurkan diri, Joe Kent, itu mengatakan bahwa Iran itu bukan imminent threat, bukan ancaman terdekat kita. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya bukan, musuhnya Iran itu sebenarnya adalah Israel yang memanfaatkan Amerika Serikat. Nah, jadi ini egonya Israel. Nah, ego ini akan selesai kalau misalnya di Israel ada pemilu dan oposisinya yang menang. Ya, karena rakyatnya udah capek juga nih. Baik. Nah, kedua adalah di Amerika Serikat, memang egonya Trump. Bahwa dia nggak mau kalah. Jadi satu-satunya upaya ya dari rakyat Amerika Serikat sendiri ya untuk misalnya melakukan impeachment mungkin, bahkan
di Amerika Serikat sudah ada diskusi tentang amandemen 25th Amendment. Ini isinya adalah wakil presiden kalau menganggap presiden itu tidak capable dalam menjalankan tugas, itu dia bisa menggantikan, dia sendiri langsung menyatakan diri, saya adalah presiden Amerika Serikat, dan kemudian minta persetujuan dari Kongres. Wakil presidennya kan Kalau sama Kongres- aja, Prof. Kenapa? Wakil presidennya bukannya sama aja, Prof. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat, Vance itu agak lebih reasonable daripada Trump. Oke. Iya, karena dia masih dalam koridor-koridor. Kalau Trump kan bisa, jangankan kita, ya birokrat di Amerika Serikat tuh ya harus lihat social truth-nya dia. Karena banyak kebijakan yang ada di situ. Kapan Gitu. terakhir kali Amerika ada impeachment, Prof? Kalau terakhir kali kan waktu zamannya Presiden Nixon ya. Nah, itu Oh, udah impeachment. lama Kalau banget ya udah lama, tapi impeachment itu diinisiasi oleh Kongres. Kalau yang 25th Amendment ini bukan diinisiasi oleh Kongres, tapi diinisiasi oleh wakil presidennya. Oke. Oh, Dia dia bisa mendapat secara persetujuan mandiri dari gitu mengajukan dirinya. Iya, dia mengajukan diri, saya sekarang presiden karena dia dianggap incapable, lalu kemudian disetujui oleh Kongres, jadilah Vance itu presiden. Nah sekarang Vance itu didorong-dorong oleh politisi Amerika untuk, udah kamu kesempatan Lakukan itu kamu ya. ambil. Lakukan itu. Oh, itu udah ada amandemennya, Prof? Itu istilahnya 25th Amendment. Jadi Oh. konstitusi Amerika di amandemen ke-25 yang isinya adalah yang berkaitan dengan masalah itu. Berarti landasan hukumnya sudah ada ya? Sudah ada. Iya. Sudah ada. Atau yang terakhir yang bisa kita harap adalah ya Tuhan yang Maha Kuasa ya menyelesaikan Trump. Obviously. Sehingga nggak ada Indonesia termasuk Tapi takut juga sih, Prof. Netanyahu. Kalau Tuhan sudah turun Turun tangan, tangan. it could be anything. Tapi sebenarnya juga, Prof, ada gak sih sebetulnya hukum internasional yang mengatur bahwa ini kan dalam masa perundingan tuh jangan keluar dari bikin aturan sendiri atau bikin keputusan sendiri sebelum si obrolan ini atau mungkin juga si perundingan ini tuh selesai terjadi atau kesepakatan tuh setelah terjadi, karena kan ini lagi-lagi kayak kemarin kita dikasih sedikit harapan dengan adanya ceasefire untuk 2 minggu gitu, terus tapi ternyata serangan demi serangan tuh masih terjadi juga, atau mungkin juga tiba-tiba Trump nge-tweet apa terus terjadi apa gitu. Atau memang saat ini tidak ada lagi hukum internasional yang Iya, bisa gitu mengatur ya, itu dalam gitu. konteks saat ini. Ya kalau Trump kan udah bilang saya nggak butuh hukum internasional, kan? Apapun keputusan saya sendiri yang menentukan. Ya, itu repotnya satu di situ. Yang kedua, memang tidak ada hukum internasional mengatakan bahwa ya kasih kesempatan dulu kalau misalnya para perunding jangan dulu serang, itu nggak ada. Itu kaitannya sama etika. Harusnya etikanya kalau ada sedang berunding jangan kemudian diserang. Tapi kan model Trump atau Netanyahu itu adalah gini, kayak misalnya ada anak nakal gitu kan, orang tuanya bisa bilang kan, bisa ngomong baik-baik, kamu jangan nakal nanti gini-gini. Terus kemudian kan dia tenang gitu ya. Tapi kan bisa juga ada anak nakal dikasih sabuk nih, awas kalau kamu masih juga bandel, saya sabuk kamu. Jadi dia diam, tapi karena takut. Nah ini approach yang dilakukan oleh Trump maupun Netanyahu. Dia bilang kalau Netanyahu dengan Lebanon kita akan lakukan perundingan hari ini nih, tapi kita tetap serang lo ya, gitu. Amerika Serikat juga mengatakan gitu, kita lakukan perundingan, tapi kita tetap serang. Nah itu yang banyak pengamat tentu mengatakan nggak benar ini cara yang kayak begitu itu. Mungkin terakhir kali Prof ya, soal bagaimana mungkin langkah yang bisa atau peran yang bisa diambil sama Indonesia untuk bisa berkontribusi sama upaya perdamaian dunia ini, Prof. Apa? Selain berdoa ya, Prof, Selain jelas. berdoa, selain berunding, atau apa gitu, Jadi Prof? gini, saya menganggap bahwa kan kita nggak jadi mediator nih, udah diambil alih sama Pakistan. Nah, Bapak Presiden sekarang kan ke Rusia. Nah, jadi saya berharap Bapak Presiden menginisiasi terbentuknya aliansi penjamin. Ya, penjamin ini untuk apa? Karena gini, Iran waktu kemarin datang ke perundingan, dia bilang, saya punya itikat baik, tapi saya punya ketidakpercayaan yang besar terhadap Amerika Serikat. Karena apa? Jangan-jangan sambil berunding tadi kan concern kita, dia diserang juga oleh Amerika Serikat. Nah, di sini perlunya jaminan dari dunia. Iran, kamu nggak usah khawatir ya soal distrust itu, oke, kita cover. Tapi kita juga harus bilang sama Amerika Serikat,
tapi juga jangan Indonesia aja, dunia, untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat, selama kamu berunding, kamu jangan dong gunakan kekerasan. Demikian juga Israel. Nah, Baik. ini kan perlu aliansi Baik. supaya jangan Indonesia sendiri juga. Jadi kita tugasnya adalah mengambil inisiatif untuk membangun aliansi penjamin ini. Tapi bukan berarti Demikian. kita malah jadi ada ini ya blok tersendiri ya Prof ya, aliansi itu ya Oh, ya, Prof ya. jangan, Jangan betul. ya. Saya bekerja sama dengan negara-negara dunia lainnya juga untuk menjamin bahwa tetap terjaga lah gitu ya si perundingan ini gitu, atau setidaknya tetap bisa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di perundingan itu juga tanpa main nyerang-nyerang aja gitu. Iya betul. Betul. Ini udah soalnya ibu-ibu di rumah udah pada snewen nih Prof, gara-gara harga plastik udah pada naik, pada mahal. Kayaknya harus Tapi newen jangan juga. khawatir, jangan khawatir. Sepanjang Bapak Presiden adalah Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Pak Purbaya, aman sampai akhir tahun. Aman ya, harga BBM, harga plastik harusnya masih bisa dijaga ya. Masih bisa, insya Allah. Harapan kita Saya semua. percaya itu. Dan pokoknya cirinya selama Blok M masih rame, banyak ngantri maca, Indonesia insya Allah baik-baik aja. Paham Blok gitu M ya. Baik, terima kasih banyak Prof Hikmat Terima kasih Tujuana banyak ya. untuk waktunya. Mari. Prof, sehat Selamat selalu. melanjutkan aktivitas. Selamat sore, Selamat Prof. sore. Terima kasih. Assalamualaikum, mari. Dari Selat Hormuz kita ke NTMC yuk. Jauh. Gue kira kita mau lanjut ke Blok M untuk memantau secara langsung bener nggak nih gitu. Bisa masih jadi rame. nih NTMC laporan dari Blok M. Oh iya benar. Coba benar, kita ya. cek. Karena sebenarnya kalau secara tanggalan menurut kamu nih ya, ini pendapat pribadi aja. Tanggal 13 tuh masih tanggal muda, tanggal tua. Buat Tanggal aku biasa aja. yang alokasi udah banyak ini udah hitungan tanggal tua ya. Oh iya. Tapi bukan tanggal muda lagi, tapi belum tanggal tua lah ya. Udah nggak muda lagi. Iya udah ubanan lah dia. Coba kita ke Brigadir Anissa. Selamat sore Brigadir Anissa. Hai, selamat sore Kak. Selamat sore, Brigadir Anissa. Tadi kita mau menanyakan apakah di negara Blok M itu masih ramai di hari Senin siang ini, karena katanya Blok M tuh nggak ngelihat weekday, apalagi kalau Tidak terpengaruh situasi tidak- apapun ya. tidak terpengaruh Busy all the situasi time. Selat Hormuz, ramai aja di sana ya. Tapi mungkin juga hari ini justru lebih banyak titik-titik yang dilaporkan juga sama Brigadir Anissa ya. Karena udah di studio, kita langsung saja dengerin dari Brigadir Anissa laporannya. Silakan. Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat sore Detikers, saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini. Memasuki jam pulang perkantoran memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di Jalan Arteri arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda, karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya masih terpantau kondusif lancar. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang, terpantau sudah ada peningkatan, namun dari arah sebaliknya masih terpantau relatif lancar pada sore hari ini. Berikutnya kita masih di kawasan DKI Jakarta, yaitu di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan JPO RS Harapan Kita. Arus lalu lintas dari arah Grogol yang akan mengarah ke Selipi untuk sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas terpantau lancar di kedua arahnya, baik di jalur arteri maupun di tol dalam kota. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu berkonsentrasi saat berkendara, dan juga selalu memperhatikan arahan dan himbauan tugas kami yang ada di lapangan. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jakarta Selatan, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Ketersendatan terjadi menjelang traffic light, namun selepasnya masih terlihat adanya peningkatan volume kendaraan ataupun penumpukan kendaraan dikarenakan memang sudah memasuki jam pulang perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Lebak Bulus, Blok M maupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, pada sore hari ini juga terpantau padat, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda. Untuk yang terakhir kita beralih ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur.
Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta. Untuk sore hari ini terpantau ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak kendaraan Anda, dan juga menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan juga kami menghimbau untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, kecuali dalam keadaan darurat. Dan juga kami informasikan Detiker selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Untuk informasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085 871 50669. Itulah informasi pada sore hari ini. Silakan kembali ke rekan di studio. Brigadir Anissa. Itu tadi bahasa Jepang, ini bahasa Batak. Ya bahasa Indonesia juga sih ya. Terima kasih jadi ya. Padang ya. Padang. Ya, Brigadir Anissa, terima kasih atas laporannya sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Selamat Terima sore. kasih, selamat sore. Sehat Selalu. Habis ini juga kitanya sih sehat, tapi keadaan hati apakah tetap akan baik-baik saja setelah mendengarkan lagu yang baru saja dirilis sama penyanyi yang satu ini? Habis ini kita mau berlebaran dulu Detiker, karena mau maaf-maafan ya. Ada tema maaf-maafannya ya di lagunya, tapi kayaknya bukan masalah lebaran sih. Ini masalah hati yang legowo atau enggak. Kita bedah soal single terbarunya Pamungkas yuk. Baru dirilis tanggal 8 April kemarin. Jadi kayaknya masih cukup fresh lah untuk kita gali-gali lagi. Video klipnya juga baru aja dirilis dan langsung menyita banyak perhatian. Kita akan saksikan penampilan dari Pamungkas dan ngobrol-ngobrol bareng sama Pam. Habis ini Detikers. Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Halo, saya Pam. Apa kabar? I'm gonna sing 2 songs. Yang pertama adalah single terbaru saya. Judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Panggil lagi nama depanku, bukannya cinta, bukannya sayang, pertanda pasti amarah murka dan panasnya hati, emosi buta. Oh, berapa kali kita akan saling memaafkan atas nama janji untuk saling mengerti. Sudah ku terima luka-luka lama yang engkau jaga. Pandai-pandai aku ingatkan diri, ada yang takkan pernah ku mengerti, karena tak pernah ku lalui yang kau lalui. Berapa kali kita akan saling memaafkan atas nama janji untuk saling mengerti. It's not the end, we'll try again, we'll try again. It's not the end, we'll try again, we'll try again. Ku panggil lagi nama
tercinta, kau yang tercinta, kau yang tercinta, oh kau yang tercinta, kau yang tercinta. Oh, berapa kali kita akan saling memaafkan atas nama janji untuk saling mengerti. Sudah ku terima luka-luka lama yang engkau jaga. Pandai-pandai aku ingatkan diri, ada yang takkan pernah ku mengerti, karena tak pernah ku lalui yang kau lalui. Oh, atas nama janji untuk saling mengerti. It's not the end, we'll try again. Let's try again, let's try again, let's try again. It's not the end, we'll try again, we'll try again, we'll try. Thank you. Lagu kedua judulnya Sambung. Semalam panjang kita tengahkan kisah yang baru, impian ranjang, karya ayah ibumu yang tertunda, trauma dari harapan hati. Biar kita yang sambung. Pintaku sayang, percayamu penuh padaku untuk sambung jalan karya ayah ibumu yang tertunda. Sabarkan hati, berilah waktu, biar kita yang sambung. Pikiranku lama terbiasa dengan harum nafas tidurmu. Perlahan ku fase untuk berdansa dengan hangat biru apimu. Sehidup semati, ya cerita kita nanti.
Berilah waktu, biar kita yang sambung. Yes. Oh yeah. Pikiranku lama terbiasa dengan harum nafas tidurmu. Perlahan ku fase untuk berdansa dengan harum nada bla bla bla. Sehidup semati. Ya, cerita kita nanti. Oh, na, na. Oh, la, la, la. Oh, la, la, la. Pikiranku lama terbiasa dengan harum nafas tidurmu. Perlahan ku fase ku berdansa dengan hangat biru apimu. Sehidup semati. Semalam panjang direncanakan kisah yang baru. Thank you. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore, gimana hatinya udah lebih adem lagi? Tadi sebelum momen di Sunset Talk ini kita ngomongin soal peperangan dan konflik dunia soalnya. Tapi kali ini cukup spesial juga bersama dengan seorang musisi Yoi. yang baru saja menelurkan, Sebuah mahakarya sebuah baru. mahakarya masih anget soalnya ya. Just 6 days ago kita bersama dengan Pamungkas. Halo. Mas Pam, how are you I'm today? good, thanks for having me. Gimana Terima kabarnya? kasih loh sudah mampir. Walaupun tadi kita bicara soal perang, terus habis itu perang lagi sebenarnya Za. Perang batin. Perang batin benar ya. Tapi Tapi nggak sebenarnya apa-apa kita bahas perang juga. Gua nggak mau kita kok. keep it for later, jangan. Mas Pam, hari ini yang juga cukup spesial adalah dua lagu yang tadi dibawakan secara live berbahasa Indonesia. Yes. Itu adalah dua-duanya ada menurut gue cukup jarang terjadi membawakan lagu bahasa Indonesia juga. Kayak mungkin kita akan memulai dengan ada sesuatu yang baru selain juga singlenya, jelas single baru, tapi sekarang kayaknya lagi banyak menulis berbahasa Indonesia gitu ya. Sejak tahun lalu sebenarnya dari Sambung awalnya. Sambung sama Dipa Barus yang tadi dibawakan ya. Tadinya Mas Dipa WhatsApp kapan ke Bali gitu, ngapain yuk gitu. Terus OTW. Aneh. Seru ya kehidupannya kayak kapan ke Bali, ya udah OTW gitu, kayak gampang gitu. Terus pas ke sana end up tadinya kita mau working on another song sebetulnya. Jadi nggak cuma satu lagu. Tadinya mau lagu yang ini yang gak jadi ini. Terus kita ngopi, terus kita makan, ngobrol-ngobrol kehidupan, terus kayak the idea was Mas Dipa merindukan zamannya ketika nge-DJ ada yang slow dance. Oh, iya oke. Terus kalau sekarang kan jogetnya joget nggak slow dance kan kalau DJ. Jocil tapi buru-buru gitu ya. Terus from that idea, I think it triggers me untuk berpikir iya juga ya. Di luar tuh lumayan banyak lagu yang berbahasa Inggris yang sangat mudah untuk dijadikan lagu untuk slow dancing gitu. Terus akhirnya terjadi Sambung. Cuma karena buat Sambung, gue jadi merasa cobain deh bikin bahasa Indonesia, toh belum banyak katalog Pamungkas berbahasa Indonesia. Seperti ada Easter egg ya, karena dua single terakhir ini berbahasa Indonesia secara berturut-turut.
kayak wow Easter egg apa yang akan Dibawakan, ditunjukkan. ditunjukkan Tapi juga. mari kita simpan itu dulu karena dua single ini juga memberikan kesan baru juga. Tadi pas nonton live-nya juga what a performance, vocal performance it was. Kayak secara apa ya, vocal performance dan juga lebih beda gitu dari lagu-lagu yang lain. Bener gak sih kayak Ada sesuatu yang diutarakan, ada sesuatu yang dikemas baru gitu kayaknya dari Mas Pam juga. Even songwriting wise, yes. I've been learning a lot for the past 2 years, especially my last album. Arahnya agak lumayan nyebrang karena I'm trying to be, I want to try to have a rock and roll record. Di The album Hardcore kelima, Romance. di Hardcore Romance. And also ada 2 tahun I didn't do anything. Literally didn't do anything, Dari tapi atau mungkin 2024. Maksudnya di Pamungkas nggak Ya, ya. ngeluarin karya apa-apa selama 2 tahun. Especially album, karena di awal karirku lumayan sering setahun sekali. intervalnya lebih betul. pendek gitu ya. Terus di 2 tahun terakhir, aku menghabiskan waktu lebih ke menjadi produser. So maybe that also took part, ada perubahan dan growth-nya. Karena ngeliatin banyak musisi lain juga kan, belajar dari mereka kayak oh bisa gini ternyata musik. Oh songwriting-nya bisa gini, songwriting-nya bisa gitu. Jadi I adapt a lot of things juga. jadi satu perjalanan untuk mengeksplorasi Yes. sampai akhirnya tibalah di berapa kali kita akan saling memaafkan. Nah sekalinya ada lagu bahasa Indonesia ada panjang ya, disingkat juga dia masih panjang, BKKASM. Nah itu dia. Gue tadi pas baca judulnya tuh, ini judul film kah? Karena kan sekarang film sekarang panjang-panjang Iya, bener banget. juga. Benar. Termasuk juga ada kisah yang juga cukup mendalam, sentimental juga di balik lagu ini juga kayak is it dalam satu proses selama 2 tahun itu pun juga digodok atau mungkin karena kisahnya juga cukup apa ya, nggak semua orang mudah mungkin mencerita mengenai hubungan mereka dengan orang tua misalnya atau mungkin juga dengan trauma di masa lalu. Bagus ya bridging-nya. Susah gak untuk kayak gua menceritakan kisah yang cukup sentimental nih Ya, dalam ya. lagu ini gitu. One of the perks of being songwriter adalah hal-hal yang sulit bisa ditulisnya dari lagu kan. And berapa kali, it's one of the case yang I went through something huge I think dalam hidup. My dad passed away tahun lalu dan sebulan sebelumnya pun my musical guru juga meninggal. So a lot of people are in my life passed away 2 tahun terakhir. Jadi memang belajar mungkin juga karena udah umurnya juga kali ya. Dewasanya it feels like Ini ngomongin umur karena besok ulang tahun ya. it feels like kayak full circle gitu rasanya, kayak balik lagi ke 2017 gitu. Tapi memang prosesnya lumayan pahit. 2017 berarti tahun depan tuh udah 10 tahun ya bermusik ya. Setidaknya Iya. menurunkan album gitu ya. 9 sebenarnya karena dihitungin 2018 Iya single si album mono albumnya, gitu ya. rilisnya. Apa bahan bakar yang dipakai sampai 10 tahun atau 9 tahun ini masih bisa terus aktif dan produktif gitu. Dalam hal karya juga ya we can say ini adalah sesuatu yang tidak repetisi dari tiap albumnya gitu. Selalu Ya. ada yang baru gitu. Apa bahan bakarnya, Pam? Bahan bakarnya Solar? bukan lagi naik tuh kayaknya. So, 17.000 sekarang katanya. ini kalau dilanjutin nih. Bahan bakarnya apa ya? Mungkin gue selalu berusaha untuk memprotek ada sebuah kehidupan kecil di luar rompi pekerjaan gitu ya. Karena kan kebetulan sebagai penyanyi pekerjaannya berada di spotlight, ada di depan banyak orang gitu. Cuma ketika pulang kan kembali ke menjadi anak kecil lagi kan. And I always try my best to protect that sort of bubble.
Karena I would always say dari album pertama pun selalu bilang growth over anything. Karena yeah, sometimes it's a good day, sometimes it's a bad day. Rezeki bisa naik, kadang juga lagi panggung sulit. Tapi kan what matters is I think how you sleep at night, you know, as a human being. And I think I try my best to, you know, be very disciplined about it. Kayak setiap harinya ada ruangan yang memang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali diri sendiri gitu kali ya. Jadi makanya proses belajarnya bisa kayak terus pelan terus. Good for you dong. Ya alhamdulillah ya, semoga ya. Iya. Tapi pengen tahu dong seorang Pamungkas tuh on your free time di luar kayak gue melepas rompi musisi gue nih penyanyi dan di bawah spotlight gitu. What do you do di free time-nya untuk bisa kayak oke, menjadi Pamungkas kecil lagi gitu. Aktivitinya apa? Biasanya pasti gue ngulik sesuatu sih. Musik lagi dong? Enggak. Ya kalau memang ada harinya untuk lagi ngulik musik, ya ngulik. Cuma it could be anything really. 2 minggu terakhir gue lagi ngulik ini ada pesawat di Tel Aviv yang Kagetnya gue. perang Amerika Betul Amerika. Gue lagi I'm heavy on that. Terus kan nge-track radar gitu. Maksudnya nge-track no, kayak the fact bahwa the end is near. I Ya. see. Oh ternyata Mas Pam itu sama seperti laki-laki lainnya, yaitu adalah pengen tahu how the world works. Betul. Ya. Ya Dan gue kan? I'm heavy on conspiracy. Gue suka banget ngulik konspirasi. Iya ya. Iya. Artemis ngikutin juga ya. Hah? Artemis yang Iya. baru habis dari bulan itu. Iya dong. Oh iya. Banyak yang. Jadi itu Apa bahas itu aja kita? jangan nanti kita keep it untuk nanti ya. Jadi rekreasinya di situ ya. Iya. Untuk tetap bisa melepas diri lah dulu sejenak sebelum akhirnya mengulik lagi juga. Because all I know that you're in the process of writing a new album. Termasuk juga si single ini juga akan jadi album baru Yes. juga gitu ya. Apa yang bisa kita tahu soal album yang akan datang ini? Karena katanya ada proses yang bukan proses ya, ada sesuatu yang lebih sederhana. Apa yang lebih sederhana itu sebenarnya kalau boleh digambarkan? Mungkin ada banyak sekali perubahan karena 2 tahun terakhir I'm starting to like slow art karena hardcore romance. Lebih meromantisasikan banyak hal. Melakukan hal dengan tempo yang jauh lebih lamban. Obviously social media jadi secondary. I spend most of my time di offline, kehidupan offline. Okay. That changed a lot of things internally. Terus untuk pertama kalinya studioku kupindahkan ke kantor Oke. di Jakarta gitu. I see. Karena aku tinggalnya di luar Jakarta kan. Jadi setiap hari bolak-balik nyetir ke Jakarta. And that also jadi jauh lebih temponya jauh lebih lamban. Iya. Terus in the process of songwriting juga biasanya because I live by myself di rumah sendiri sama kucing paling. Jadi Berapa banyak? satu, Satu ya? Tapi gede banget. Oke. Because I have Maine Coon. Oh. 8 kilo dia. Wow. Gede banget. Wow. Anyway, sekarang pun nulis lagunya banyak orang kan di kantor. Jadi that also change something. Mungkin kesederhanaannya bisa terdengar karena ada kelambatan memproses banyak hal di kehidupan gitu ya. Jadi translate-nya sonically jadi lebih banyak ruang kosong gitu. Kayak kalau if you listen to the song beberapa kali banyak yang part yang kosong gitu sebenarnya secara sound, secara komposisi. But I think itu juga mengkacakan my life currently, I think. Mengurangi kompleksitas gitu tanpa mengurangi message-nya gitu kan. Iya, betul. Termasuk Exactly. itu berarti kan sebenarnya dimulai dari memisahkan ini ruang istirahat, ini ruang Iya, bekerja gitu ya. Terus akhirnya
Biasanya kalau lagi nyetir kontemplasinya apa Mas Pam? Sebagai warga Jakarta yang mungkin juga kan commute-nya panjang nih jauh. Bisa berpikir apa aja tuh apakah ya. di situ pun tertelurkan lagu-lagu, tercipta Iya lagu dong, juga iya. sambil nyetir juga? Karena kerjaanku banyak ketemu orang gitu ya, terus I have to denger banyak suara juga. Jadi bisa dibilang waktuku di mobil is the only time I can be fully myself. So that's nice. Kontemplasinya justru memang di mobil. Mikirnya entah apa-apa, mikirnya pun banyak sekali. Kayak nggak ngobrol sendiri kayak harusnya waktu itu gue ngomong gini ya sama dia. Nggak gitu ya. Paling denger podcast apa gitu. Oh iya. Mas kedatangan. Nah, gitu. Atau ini podcast konspirasi. Konspirasi, ya, balik lagi ke Ternyata tadi ya. Iya ternyata Tapi sebenarnya bicara soal konspirasi juga. single si berapa kali ini, berapa kali kita akan saling Saling memaafkan ya. Tadi sempat ngobrol juga sama Iza, kenapa Pam nulisnya akan ya? Apa karena memang dia future present tense atau apa? Iya. Sehingga Bukan- pakai kata akan. Bukan kita harus memaafkan. Iya, atau- bukan harus gitu. Instead of harus tapi pakai akan. Karena memaafkan tuh susah ya. Iya ya. Iya. sih? Sehingga Susah akan sih. gitu ya. Karena kita nerimo dulu baru mau memaafkan. Si. Karena kalau udah nerima kayak ya udah memang kayak gini manusianya gitu. Jadinya akan gitu. Oh, I see. Kalau harus kan jadi, cause I studied design communication visual. Ada mata kuliah critical thinking, salah satunya adalah rulesnya adalah tidak ada yang harus dalam hidup. Karena secara visual, kalau diksinya memakai kata harus, di kepala tuh jadi tajam-tajam gitu. Padahal nggak ada yang harus, iya. sebaiknya gitu kan. Iya. Tadi juga sempat kepikiran kayak apakah Mas, pakai akan? hati-hati mas. Apakah pakai akan karena sesusah itu untuk memaafkan gitu sehingga akan gitu. Atau what's your POV? My point of view is that I was having a very tough time mengikhlaskan my dad, Oke. because he passed away. And my relationship with him wasn't the best, I think. Kayak kita banyak ngobrol dan kehidupan dia banyak diceritain juga. And then I learned a lot from him. Tapi pas semakin besar, ada prinsip-prinsip dia sebagai lelaki dan aku sebagai lelaki yang kayaknya kita nyebrang nih gitu. Kita nggak sepaham nih. Kalau gitu. ada orangnya kita bisa berantem ya enak. Iya. Kayak ya enggak gitulah, enggak gini lah gitu. Kita bisa diskusi dan lain-lain. Ketika udah nggak ada, kayak aduh gimana gitu. And I think the only way to sort of make it easier untuk melepasnya, ya udah maafin aja, emang lu begitu. Iya. Makanya jadinya akan gitu. See. Karena it's something that is I have to live, you know. Termasuk ini apa ya dalam proses juga gitu ya, dalam proses atau kayak this is one of your process or this is one of your step on grieving and letting go gitu ya. Walaupun sebetulnya ketika music videonya juga diluncurkan ini juga interpretasi orang juga macam-macam juga ya. It's not always the relationship between you and your dad or your partner misalnya gitu. Sedih mas? Iya ya. Sedih lagunya. Gimana dong? Emang gitu yang mau ditimbulkan. Gimana gue mau ngasih tau aja lagunya sedih gitu. Are you expect it gonna be this sad? Maksudnya orang-orang jadi responsnya segitunya. Enggak lagi. Because to me it's it feels like a freedom to me. Kayak ya Jadi wes, kayak pelepasan gitu dah ya. aku terima kan. Iya, iya. Jadi ya wes, yuk ribut gitu jadinya. Tapi lagu ini cukup representatif kah untuk ke album kedua nanti atau you can expect more? Single kedua maksudnya. Album yang akan datang. Iya. Feeling wise mirip-mirip sih. Cuma kalau sonically I think I explore a lot di album yang ke-6 ini. Cuma secara songwriting dan perasaannya memang tertulis di periode waktu yang mirip-mirip gitu rasanya. Oh, oke. Cuma membungkusnya beda. So it's gonna be a lot of feelings
Semoga ya. Tusun nggak untuk kita tanyakan akan ada apa nano-nano yang dikemas dalam album ke-6 nanti? Ada apa ya? So far semalam baru selesain lagu ke-9 berarti. Oke. Aku belum berani mendengarkannya lagi karena pasti BM model baru. But it has a lot of songs yang mungkin secara songwriting lebih berani untuk membuka satu layer di dalamku yang belum pernah terbuka gitu kali ya. Lebih berani untuk lebih eksplisit, lebih fun. Kalau Bawang ada layer satunya yang akhirnya dibuka lagi gitu. Berarti nanti di albumnya ada parental advisory itu ya. Karena lebih eksplisit lagi nanti. Lebih vulnerable. Iya, lebih Vulnerable, lebih emotionally naked, lebih straightforward I I love guess. that. Lebih kayak gitu. Because I think my album 1 sampai 5 terakhir is about managing my anxiety. Lagu-lagunya gitu kayak banging on someone's door, please be mine gitu kan. I want you to gitu. Kalau sekarang Aries banget deh. Kalau sekarang lebih ke ya gue gini gitu. I think I know I'm old enough to know my worth and love myself. Ada gitunya kali ya. I see. Jadi instead of I want you to the bone, jadi I want you to whatever it is will be ya. Yeah. If you want me then you want me, if you don't then you don't. Gitu. Itu Ngomong juga nggak, dipengaruhi nggak? sama fase umur juga gak sih kayak gitu? Kayaknya Atau gitu deh. you agree with that? Kayak Iya. makin dewasa kita tuh makin ya Kita let tuh go aja apa kalian yang tuh 1 tahun yang sama loh lahir. Oh iya. Iya. Aku 93. Iya sama. ya mirip-mirip lah. Aku 93 kan? 92 ya? 92. Oh, sudah setahun deh. Iya. Beda setahun. Oke. Ya kita we wish you the best. Thank you. Semoga Thank prosesnya you. Amin. menyenangkan. Amin. Walaupun aku yakin juga yang menagih si karya terbarunya juga cukup banyak juga karena sebetulnya mungkin sepanjang kemarin nggak ngeluarin karya juga banyak yang menagih juga sosial medianya agak sepi gitu ya apa yang terjadi juga Ternyata gitu. itu bagian dari proses Prosesnya ini. juga, so I hope you enjoy the process. Kita nantikan you. ketika waktunya sudah tiba aja gitu ya. No pressure at all ya. Tapi album ke-6 pasti akan hadir. Nantikan Pasti. aja gitu ya. And it's gonna be more interesting karena dari 2 lagu tadi aja tuh udah menyayat-nyayat ya. Sambung ini akan masuk ke albumnya juga kan? Juga ya? Rencananya begitu, but we'll see. We'll see. Kalau udah semuanya jadi kayaknya aku baru bisa zoom out dan melihat. Kalaupun nggak masuk nanti masuk versi deluxe. Iya. Benar, ada versi deluxe-nya juga ya. But anyways, thank you so much for coming to Detik Thank you. Sore. Thank you for having me. It's been a good Chat. Moment. yeah. Thank you Pamungkas dan Detikers. Terima kasih banyak juga udah nonton Detik Sore hari ini. Besok kita akan balik lagi tentunya ya. Betul. Kalau perang ketiga nggak mulai, Jangan kita dong. masih tetap akan mengudara. Besok harus tetap ada karena ada yang mau ulang tahun besok. Oh iya betul. Tapi kalau ngucapin selamat sekarang tuh Pamali katanya jangan dulu ya. Iya katanya. Gak ada yang tahu. Wish you the best anyway ya. You're on Google. Everybody can look for that. Tapi anyway Mas Bam, kita punya tagline juga. Yes. Ini tugas terakhir sebelum kita closing. Jadi kita punya tagline ketika kita bilang Detik Sore, boleh dijawab dengan gak cuma hore-hore ya. Oke, kalau gitu segitu aja untuk episode sore hari ini. Detikers, kita akan kembali lagi besok jam 3 sampai jam setengah 6-nya. Waktunya Eiza Mokfira pamit. Eduardo Simaragir pamit dan seluruh kru yang petugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentu cuma di Detik Sore. Gak Gak cuma hore-hore. There you go. Thank you.